Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Mardotillah Bapak Kolonel Dr. Safroni beserta seluruh pengurus, mudah-mudahan selalu istiqomah sabar mengurus jamaah. Guru-guru kita semua, Syekh Iqbal Khan, Ustadz Abdul Syukur beserta para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Sufyan Sauri beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Chandra, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah walaupun zaman berubah, iman kita takkan goyah. Saya selama menyampaikan tausiah, baru inilah judulnya yang susah diingat. Sebetulnya kalau mau simpelnya satu saja, istiqomah. Tapi Masjid Mardotillah tidak mau yang biasa-biasa aja, dia mau yang luar biasa. Allahu Akbar. Kajian kita hari ini adalah istiqomah, biasa aja, tapi begitu disusun dengan kata-kata yang indah. Walaupun zaman berubah, iman takkan goyah. Kan luar biasa, betul? Judulnya luar biasa, yang ceramah biasa di luar. Yang mau saya sampaikan terkait dengan judul kita ini, syarat supaya iman kita tidak berubah walaupun zaman berubah, syaratnya ada 3. Berapa? 3. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Jadi karena 3 saya bagi, saya menghadap 3. Yang pertama saya ngadap dulu ke depan 20 menit, setelah itu ke kanan 20 menit, setelah itu ke kiri 20 menit, setelah itu saya pulang. Yang pertama dulu, syarat supaya kita istiqomah, iman tidak goyah walau zaman berubah, syarat yang pertama adalah hijrah. Mustahil kita bisa istiqomah kalau tidak hijrah. Tapi jangan gara-gara ini selesai acara semua izin ke Pak Kolonel mau hijrah. Tetap di sini. Maksud hijrah itu adalah, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara mana nahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina, riba, narkoba, khamar, sabu-sabu, kecubung, spiritus, lem kambing, pil anjing gila. Mudah-mudahan Pak Ustadz hijrah dengan taubat. Hijrah meninggalkan yang diharamkan Allah, taubat kembali ke jalan Allah. Maka kalau hijrah meninggalkan, setelah ditinggalkan kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan taubatnya taubat nasuha. Nasuha artinya menyaring madu. Madu. Ibu jangan cemas dulu. Saya pergi ke hutan pedalaman Riau, masuk jalan kaki ke dalam 20 orang, yang sampai ke sarang madu cuma 10, yang 10 lagi nggak lulus fit and proper test, pulang. Disediakan oleh panitia sepatu bot. Ustaz Somad, nanti kita masuk ke dalam nyari madu, sepatu botnya setinggi lutut. Oke, masuk ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam tanah, lubangnya sepinggang, tinggal sepatu botnya di dalam. Sampai di dalam saya dipasang baju astronot. Kenapa pakai baju astronot? Karena tawon seliuran. Tawon ini nggak peduli sama Ustadz, dia hantam juga. Lalu kemudian batu tali pancing ditembakkan ke atas. Setelah itu tali ditarik turun ke bawah, ke atas 50 meter, ke bawah 50 meter, panjang tali 100 meter. Ditarik 2 orang,
narik, satu orang naik ke atas, dia bawa golok, lalu dia tebas itu sarang tawon, putus, jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis. Sarang lilinnya nyangkut, anak lebahnya nyangkut, ranting kayunya nyangkut, sampah-sampahnya nyangkut, lalu yang keluar dari celah kain tipis adalah madu asli masuk ke botol. Itu proses bahasa Arabnya namanya nasuha. Jadi tobat nasuha artinya menghilangkan sampah-sampah sampai akhirnya terasalah madu yang asli. Sekarang banyak orang minum madu, tes di rumah sakit diabetes meletus. Kenapa? Penipu, pembohong. Sarang lebah dimasak pakai gula merah. Hai pengusaha madu bodong, kau penipu, di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak yang di sana, jangan tersinggung saya tunjuk. Itu saya sedang menunjuk penonton, mereka kan nonton ini live. Kameranya hidup kan? Aduh. Soalnya pernah juga saya ceramah gitu, pas selesai saya tanya, rekamannya gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Taubat nasuha menyaring sampah kotor. Jangankan Abdul Somad, jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua adalah doa Nabi Adam. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda taubat itu diterima? Katanya Pak Ustadz, kalau taubat kita diterima wajah kita bercahaya. Itu namanya Ultraman. Katanya kalau tobat kita diterima wajah kita putih bersih, itu namanya skincare. Taubat diterima itu ada perubahan. Sebelumnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, setelah taubat menjadi orang yang lembut. Pak Haji, ya tadi saya lihat istri Bapak digonceng orang. Ikhlaskan. Itu bukan taubat, bodoh. Taubat itu tidak menghilangkan kemarahan kita. Marah pada tempatnya, ada masanya. Ini Ustaz Somad ini kenapa kalau ceramah ini marah-marah? Ini bukan marah, sound sistemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam. Saya nyesal pakai narkoba Pak Ustaz. Kenapa? Duit saya habis. Bukan. Menyesal karena sudah melawan perintah Allah. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'as sya'ni wad daraji, akfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Perasaan kita nggak pernah latihan ya. Memang kalau udah soulmate itu ya, sejiwa gitu besti. Adik-adik ini apa nama grup hadrohnya? Hah? Al-Ihsan. Saudaraku dimanapun berada,
mau walimah, mau nikah, jangan lupa undang grup Hadrah Al Ihsan dari Depok. Hubungi nomor kontak berikut ini. Royalti nanti kita bahas. Syarat yang pertama, Ustaz Somad, saya istighfarnya nggak bisa kayak Ustaz Somad tadi pakai hadrah, pakai suara. Istighfar nggak mesti pakai lantunan suara merdu, biasa aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ustaz Somad, saya nggak bisa pakai suara. Apakah Allah tidak mendengar? Allah Maha mendengar. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ibu mau bersuara bagus, bapak bergerak asal jangan ngejar 100 bunyinya nggak jelas. Karena tasbih 100 mau cepat-cepat akhirnya bunyinya coba tentara polisi yang khilaf silap tersalah lalu mau minta maaf sama komandan, datang ke komandan, komandan tempeleng sama komandan, kurang ajar, letak. Maka kalau bisa makharijul hurufnya tepat, astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya terserah pakai bahasa apa yang bisa. Seperti orang di kampung saya misalnya susah bahasa Indonesia, ya pakai bahasa kampung. Please forgive me, oh my God. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinatakan dengan lidah, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan silap salah dosa kita semua, insyaallah. Ada di antara kita ini yang nggak berdosa? Aku Ustaz Somad, saya mau pergi haji Pak Ustadz. Bapak bersihkan dulu diri Bapak. Saya sudah minta ampun ke istri saya Pak Ustadz, tetangga kawan jiran semua sudah Pak Ustadz. Tapi ada satu yang saya khawatirkan Pak Ustadz. Apa itu Pak? Waktu SMP dulu Pak Ustadz. Kenapa? Saya itu kalau pas sekolah di SMP makan bakwan 3 bayar 2. Coba Bapak cari di SMP Bapak, di mana tempat jual bakwan. Saya sudah cari, sudah jadi ruko semua Pak Ustadz. Coba Bapak cari di mana anak cucunya Bapak bayar. Bapak makan berapa kali? Yang nggak makan cuman tanggal merah aja Pak Ustadz. Berat juga ini Pak. Coba Bapak hitung berapa harga bakwan zaman Bapak sekolah tahun 80-an. Hitung dengan harga standar bakwan menurut UNESCO sekarang. Setelah itu lalu bayarkan ke lembaga yang dinikmati umat orang banyak. Kalau nggak ketemu ahli warisnya, bisa ke masolih ammah. Contohnya Pak Ustadz, masjid, boleh datang ke masjid. Mana tahu ada di antara bapak ibu yang kasusnya sama seperti ini. Nanti tinggal datang ke pengurus Masjid Mardotillah, itu nanti untuk dibelikan pembebasan tanah di sana. Dan nggak perlu ngomong, cukup datangi Pak Kolonel, datang ngomong, Pak ini ada uang. Saya yakin Pak Kolonel juga nggak nanya apakah ini uang bakwan. Kami udah sama-sama tahu dari wajahnya, kan kelihatan itu dari bola matanya, nampak ada bakwan, tempe mendoan. Saya sebenarnya mancing-mancing bapak ibu tersenyum ini cuman mau nyari tahu apakah jamaah ini orangnya banyak masalah atau tidak. Tapi ternyata dari senyumnya ini nggak ada utang sama sekali. Karena kalau orang banyak utang, dia nggak bisa senyum lepas begini. Setengah mati kita mancing, paling ketawa. Jadi saya senang Pak Kolonel, dengan jamaah yang begini, insya Allah tanah kita nggak lama lagi bebas. Tapi nggak tahu juga ya, nanti kita lihat ke depan. Lalu proses taubatnya bagaimana? Proses taubatnya mandi taubat. Saya mandi nggak bisa Pak Ustadz, karena kata dokter terakhir pemeriksaan ini katanya tulangnya akut, kalau kena air retak. Kalau nggak bisa mandi, wudhu aja Pak. Wudhu juga nggak bisa Pak Ustadz, karena ini memang nggak bisa.
Jangankan kena air, ngelihat air aja menggigil Pak Ustaz. Kalau begitu tayamum aja Pak. Ayah tayamum. Tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Cari tanah, cium dulu, nggak ada bau tai kucing, baru pakai tayamum. Setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Apakah dosanya perlu disebutkan? Nggak usah. Apalagi kalau sholat sunat taubatnya di Masjid Mardotilah, jangan kuat-kuat. Usolli sunnatat taubat, sudah mengganggu istri tetangga. Oh jangan. Apalagi ada kawan di sebelah, jangan. Usolli sunnatat taubat. Kalau ada kawan sebelah yang nanya, apa dosamu? Urus saja dosamu, jangan kau urus dosamu. Sesama pendosa dilarang saling bertanya. Habis itu Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kau sangka bahwa kau besar, kau orang kaya, jabatanmu banyak, hebat, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar kabira. Kalau kau hari ini dipuji orang, dimuliakan orang, diagungkan Allah, yang terpuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Kalau kau dikatakan orang suci bersih, itu hanya pakaianmu, hatimu kotor. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan kepada Allah empat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa suara merdu kayak itu Pak Ustaz, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai sholat seperti dapat bakwan panas. Lalu setelah itu ayatnya Pak Ustaz, ayatnya Pak Ustaz, kayak banyak hafalan aja. Ya kulhu apalagi. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku sehebat apapun engkau, walaupun engkau seorang kolon, ada orang. Kita jaga juga perasaan Pak. Tetap kau berkata bahwa yang paling tinggi Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh saya nggak bisa khusyuk kalau rukuk di sini. Kenapa? Ada jagung, ada kubis. Tolong nanti selesai acara ini disayur ya. Jangan dibuang mubazir. Saya sudah banyak ceramah dari Sabang sampai Papua. Baru ini di atas pentas banyak sayur. Biasanya cuma bunga-bunga aja. Memang betul-betul luar biasa Masjid Mardotilah. Dari awal saya memang udah curiga ini masjid ada apa-apanya. Pertama saya curiga pas datang tadi, kok banyak sekali tentara sama TNI Polri. Saya nggak nanya, masa profesor nanya kan? Saya pura-pura kalem aja. Jadi dalam hati saya, tentara, polisi, tentara, kok banyak sekali. Rupanya ketua masjidnya kolonel. Bapak polisi, bapak tentara, kami bangga dengan bapak-bapak di masjid hari ini. Bapak polisi, bapak tentara datang ke masjid, bapak ibu bangga atau tidak? Dari bunyinya kelihatannya kalian takut. Setelah sholat sunat taubat, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka ketika itu at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat diampunkan Allah semua dosa-dosanya insyaallah. Doakan supaya Ustaz Somad termasuk orang yang diampunkan Allah semua dosanya, amin ya rabbal alamin. Syarat yang pertama adalah hijrah taubat. Selesai satu cukup pas 20 menit. Jam saya nggak mungkin bohong, ini bukan jam sembarangan. Tahu mereknya apa? Casio, kasih orang. Ini saya ini ke sana atau ke sana? Sunnah Nabi ke kanan. Mohon maaf Pak Wali.
Setelah bertaubat berhijrah nggak bisa sendirian, mesti berjamaah. Ibu sudah berjamaah? Bunyinya nggak yakin saya. Apakah kami perempuan ini sholatnya berjamaah ke masjid Pak Ustaz? Di mana-mana itu jamaah nanya Ustaz, tapi di Mardotillah ini Ustaz yang nanya jamaah. Perempuan nggak boleh sholat ke masjid karena takut ditangkap tentara Israel. Di Masjid Mardotillah ini ada Israel. Kalau mana mungkin berani Israel datang, orang ketua masjidnya kolonel, datang Israel sini habis, langsung mereka cabut pistol, kupecahkan ginjal kok Israel. Maka perempuan tetap berjamaah. Perempuan boleh berjamaah ke masjid, berjamaah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dari rumah menutup aurat. Ini banyak yang pakai mukena, mukenanya ditenteng. Ke masjid pakai celana lijing. Banyak yang masuk paret comberan gara-gara ngelihat, wow, amazing. Sampai ke masjid zikir baca Quran. Jangan ngobrol di belakang, ada tirai. Banyak jamaah yang sudah tua, jantungnya nggak kuat. Masuk ke masjid, di balik tirai dia dengar suara. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pas dia buka tirai, istrinya. Kalau ke masjid, jangan pakai parfum yang terlalu harum, tapi sekedar penghilang bau. Boleh. Ini dipakai parfum, baru berdiri di tiang, imam sudah kehilangan ayat di depan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum wala ana abidum ma'abattum. Lupa, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Ini yang saya sampaikan ini penting atau nggak penting? Kalau perempuan saja ke masjid, apalagi laki-laki yang sholat ke masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solihah. Kalau suami ibu nggak ke masjid, pulang dari sini ibu jangan marah-marah. Nanti kalau ibu marah-marah, suaminya stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Terus ibu menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suami ibu panjang umur, sehat semua, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Nah, berjamaah. Ibu ada jamaah khusus perempuan wirid yasin? Ada yasinan? Hari apa bu? Hari Jumat. Oke, kita tes betul apa enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal aziz. Yakin saya. Soalnya di tempat lain baca Yasin itu udah nggak pelan begitu lagi. Kenapa? Karena pemimpinnya itu namanya Valentino Rossi. Fayakun Urjaun. Baca Yasin itu mau lomba cepat selesai atau mau cari pahala dan paham? Paham. Kenapa baca Yasin? Karena ketika kita baca Yasin, wa in kullun lamma jami'un ladaina in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina
muhdarun, kita semua akan didatangkan. Hari ini jamaah ini datang atau didatangkan? Datang. Kepada semua jamaah mardotillah harap datang. Yang mau datang, yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi kita nanti menghadap Allah datang atau didatangkan? Muhdarun, didatangkan. Kita akan menghadap Allah. Maka sebelum kita didatangkan menghadap Allah, datanglah ke masjid mardotillah. Ingat, malaikat sudah dekat. Mudah-mudahan istiqomah sholat berjamaahnya ya Bu. Anak-anak dibawa atau enggak? Anak-anak dibawa. Yang anak-anak sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ketika dia ribut dikasih kode, dia diam. Itu sudah mumayyiz. Tapi kalau ada jenis anak begitu kita kasih kode, dia balik gini sama kita. Itu jangan. Dikhawatirkan nanti pipis najis keluar di karpet, susah jamaah, nggak sah sholat orang. Ada jamaah yang sholat takut kacamatanya jatuh, diletakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, anaknya pun lari ke sana kemari. Yang punya kacamata takut kena injak, begitu lewat dia mau cepat salam. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, nggak pakai kiri lagi, assalamualaikum warahmatullah. Anak lo akhirnya kelahi di masjid. Kalau sudah kelahi di masjid, yang ketawa orang yang nggak ke masjid. Perang Ukraina dan Rusia di masjid, apa kata orang di luar masjid? Untung kita nggak ke masjid. Imamnya diangkat, imam yang lulus fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim. Ini imam atau MTQ? Coba dengar tadi qori kita membaca. Bagus nggak suaranya? Bagus sekali. Ini di beberapa masjid kadang lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ini bukan di mardotillah, ini di masjid planet Mars sama Pluto. Ustaz Somad itu kalau ngomong nyelekit sakit hati saya. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini acara ini bisa terselenggara ini karena perbuatan satu orang atau karena berjamaah? Berjamaah. Siapa yang ngasih kacang panjang? Nastero. Ini kelihatan cantik dan indah karena satu atau karena jamaah? Berjamaah. Siapa yang akan menyameng? Masya Allah, tabarakallah. Padahal ada yang masang tenda, ada yang masang sound system, ada yang masang lampu, ada yang merapikan, ada semuanya. Tapi ketika gambar, hanya gambar satu orang. Nggak ada gambar Pak Dandim, nggak ada gambar Kapolres. Betapa sulitnya untuk jadi wali kota, nggak ada tuh gambar wali kota. Apa maknanya ini? Bahwa mardotillah mau menunjukkan yang penting bagi kami berjamaah. Berapa banyak orang nggak siap berjamaah? Kamu nggak jadi datang acara tabligh akbar Ustaz Somad? Enggak, saya nggak datang. Kenapa? Gambar saya nggak dibuat di atas. Orang mardotillah nggak perlu sama mereka gambar, karena filosofi mereka apa kata mereka? Apalah arti sebuah gambar? Apalah makna gambar itu? Selesai acara, ini gambar kami copot, kami jadikan penutup WC kata mereka. Tolong selesai acara gambar saya ini dijaga dengan baik ya. Soalnya kemarin setelah pileg, setelah pilkada, banyak gambar-gambar pinggir jalan itu dicopot sama Bawaslu, KPU, diambil sama Satpol PP, rupanya dicuri sama pemulung, dijadikan penutup WC. Bayangkan kalau gambar ini penutup WC bagian dalam. Nggak usah dibayangkan. Berjamaah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Saya yakin dan percaya kenapa acara ini terwujud,
Karena jamaah Masjid Mardhotillah ini tidak egois, tapi orangnya suka tolong menolong, bekerja sama, kooperatif. Akhirnya acara ini terwujud. Semua yang sudah mensukseskan acara ini mudah-mudahan dibalaskan Allah kebaikan-kebaikan. Apa ada tadi protokol manggil? Semuanya mau tampil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Enggak ada. Ini tausiah ini Abdul Somad bisa ngomong berapi-api. Ini kira-kira siapa yang paling berperan? Itu orang. Beliau dia di depan. Coba kalau beliau jahat, beliau setel suaranya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan pandang sepele orang yang tidak kelihatan di balik layar. Kenapa? Karena boleh jadi amal mereka lebih besar daripada yang ceramah. Betul? Betul pula katanya. Kalaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian tadi pura-pura diam waktu saya tanya? Emang susah ngomong sama orang jujur ini ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengumpulkan jamaah ini biar supaya cepat datang? Dipukul beduk. Kayu yang besar, 3 orang memeluknya, diameternya 1 meter. Apa yang terbayang di kepala Ustadz Somad ketika melihat beduk ini? Tiba-tiba saya kembali ke masa kecil saya saat di kampung waktu masih SD. Jam 6 sore saya datang ke masjid, karena di Sumatera itu maghribnya jam 6.30. Saya jam 6 sudah datang. Kenapa? Karena booking tempat untuk tidur di dalam. Jadi begitu kawan-kawan saya datang, saya udah standby dalam. Siapa yang datang duluan, dia punya tempat di dalam. Lalu kawan-kawan yang nggak suka mukul-mukul dari luar. Somad, keluar, keluar. Punya kenangan masa kecil. Makanya anak dibawa. Itu anak-anak dibawa, masya Allah, anak dibawa, anak dibawa. Oh, bukan anak-anak. Hari ini kita sedang membuat kenangan anak kita. Apakah Masjid Mardhotillah ini nanti tahun 2035, 2045 masih ada orang sholat di sini? Saya ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, dengan mata kepala saya sendiri, saya yakin bahwa 2045 masih ada anak-anak yang sholat berjamaah. Dari mana Ustaz tahu ada orang sholat berjamaah di sini 2045, 20 tahun lagi? Itu anak kecil itu yang akan menjadi imamnya, anak kecil itu yang akan jadi panitianya, anak kecil itu yang akan menjadi muazzinnya, mereka yang akan menelpon Ustaz Somad untuk tabligh akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Of course. Bisa Ustaz datang ke Masjid Mardhotillah? Waduh, jadwal saya. Yang mana itu Masjid Mardhotillah? Itu yang waktu Ustaz datang di atas pentasnya ada terong, ada jambu. Oh iya. Ada kubis, ada sawi. Iya betul. Ada cabai, ada wortel. Betul. Insyaallah saya datang. Tapi kami mau meyakinkan Pak Ustaz masih hidup. Masih. Ini Bapak Ibu, mohon maaf udah meninggal semua. Tapi saya masih hidup. Lalu saya dengan anak-anak Bapak Ibu pun semua saya katakan, saya kemari dulu pada tahun akhir Desember 2024, 21 tahun yang lalu, untuk almarhumah Bapak Ibu kalian semua, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kalian semua dapat limpahan pahalanya. Hebat memang jamaah Mardhotillah ini. Kita cerita mati dia ketawa. Memang betul-betul nggak ada utang sama sekali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Guna hadrah itu untuk membangkitkan semangat. Maka kalau suami ibu nggak semangat, belikan satu hadrah. Misalnya dia nggak semangat, nggak sholat subuh, langsung pukul subhanallah. Ya nggak bisa begitulah Pak Ustadz, masa keras sekali bersama suami. Ada dengan cara yang lembut. Untuk membangunkan suami sholat subuh dengan cara yang lembut, bisikan halus ke telinganya, la ilaha illallah. Insya Allah. Ibu udah pernah coba? Besok coba. Insya Allah mujarab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya adalah berjamaah. Jangan sampai seumur hidup ke Masjid Mardotillah cuman 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua jenazah. Oh, ada satu kali, ada satu lagi. Kapan itu? Ngambil kupon Idul Adha. Ada jamaah seperti itu di... Jangan jawab. Ya Allah, jamaah Mardotillah ini berikan mereka kesungguhan hati untuk menjaga jamaah. Berjamaah ini bukan hanya sekedar mengucapkan salam, bukan hanya sekedar musafahah bersalaman, tapi menjaga hati. Kita ini jangan sampai menyinggung hati, karena kalau nanti akhirnya sakit hati. Kalau sudah sakit hati, susah ketemu. Kamu kenapa nggak ke Masjid Mardotillah? Saya Pak Ustadz sampai mati nggak akan ke. Kenapa? Masa waktu saya kemarin sholat maghrib ke masjid dia nanya, mimpi apa? Emangnya saya ini nggak Islam? Saya ini Islam Pak Ustadz. Saya ini Islam Pak Ustadz. Idul Adha, Idul Fitri saya tetap hari raya Pak Ustadz. Ya Allah, jaga hati kami bersama jamaah ini supaya tidak saling menyakiti. Ustaz ini, Ustaz Somad ini ngomongnya nggak menyakiti, tapi dia sendiri menyakiti hati kami. Yang mana menyakiti, Besti? Ustaz Somad katanya kita bisa bersaudara itu kalau kita duduk sama rendah, tapi Ustaz sendiri tempatnya tinggi di atas. Salahkan panitia. Kenapa saya dibuatkan tempat pentas di atas? Bukan karena saya mulia. Supaya apa? Supaya setentang sejajar dengan kamera. Hai guys. Pertama, kalau mau menjaga supaya iman tetap istiqomah walaupun musim berganti dan berubah, harus taubat dan hijrah dan berjamaah. Jangan sendirian. Karena banyak habis 20 menit. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya tulus ikhlas itu nggak terasa waktu berlalu. Saya pernah ceramah, rasanya lama sekali. Kapan itu Pak Ustadz? Tausiah nunggu buka puasa. Mohon maaf, Syekh Iqbal Khan. Khan itu nama bangsawan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keridhaan. Masya Allah, tabarakallah. Apa kesan Ustadz melihat jamaah ini? Kontrakan kosong. Hubungi 0813 8897 4599. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat ketiga kalau mau walau zaman berubah iman takkan goyah. Yang ketiga adalah tausiah. Yang pertama taubat dan hijrah, yang kedua berjamaah, yang ketiga tausiah. Tausiah itu dalilnya mana? Wa tawasau bil haq
wa tawasau bis. Ini banyak orang memang sudah tobat, memang sudah berjamaah, tapi nggak ada tausiah. Sholat, habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir, doa, pulang, la salam wala kalam. Nggak bisa begitu ibu, betul? Ibu memang sudah tobat, sudah hijrah, sudah berjamaah, tapi kelihatannya jilbab ibu masih pendek. Belum hijab syar'i menutup semua, jilbabnya masih dililit di leher, namanya jilbab sakratul maut. Pakailah yang syar'i. Orang Islam kalau dinasehati marah, ngambek atau ikhlas? Ikhlas, karena dia tidak menganggap saudaranya itu mengkritik. Saudaranya sedang mengamalkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang saya tanya dengan jujur, tolong jawab dari lubuk hati paling dalam. Jangan takut, jangan cemas, la takhaf wa la tahzan, don't be sad. Jangan ada dusta di antara kita. Yang paling bisa amar ma'ruf nahi mungkar Ustadz Somad atau Pak Polisi? Saya tahu kalian cemas. Kalau kalian bilang polisi, saya berhenti ceramah. Kalau saya bilang saya, kalian kena tilang. Sekarang ada orang main judi, laga ayam, laga ikan cupang, main duit, main kartu, pakai taruhan. Datang Ustadz Somad ceramah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijusun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu. Apa kata mereka? Ngapain lo pergi sana? Tapi Bapak Polisi, TNI Polri nggak perlu baca ayat, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar, cukup dengan baju seragam dan pegang pistol. Mau main judi, mau laga ayam, mau laga ikan cupang, mau main kartu, silakan. Sekarang saya tanya, masalah nahi mungkar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang lebih bisa itu Ustadz Somad atau TNI Polri? Begitu cepatnya kalian berpindah ke lain hati. Apapun bajumu, apapun seragammu, PNS, sipil, bapak-bapak, ibu-ibu, maka gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangannya. Anak-anak SD yang nggak bisa baca Quran nggak boleh nyambung ke SMP, wajib pendidikan baca Quran, memerangi buta huruf Al-Quran, peraturan wali kota. Bisa atau nggak bisa? Sehingga anak-anak semuanya selamat, pandai ngaji. Orang tua juga akan menemani anak ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola. Dan guru-guru mengaji diambil dari PT IKI, dari Institut Ilmu Al-Quran. Dengan apa? Perda, peraturan daerah, Perbuk, peraturan bupati, Perwaku, peraturan wali kota. Bisa atau nggak bisa? Anak yang berprestasi, hafal Quran, baca kitab, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, ditanggung beasiswa, tiket pergi dan pulang. Bisa atau nggak bisa? Duitnya ada atau nggak ada? Ada. APBD, bukan duit bupati, bukan duit gubernur, bukan duit presiden. Wali kota jangan disebut, ada orangnya. Ustadz ngomong-ngomong bupati, wali kota, gubernur supaya mengirim anak-anaknya ke Mesir untuk apa? Supaya kalau saya mati ada penggantinya ceramah. Pejabat kalau meninggal sudah ada penggantinya, belum mati aja udah siap penggantinya. Tapi menjadi ustadz ini berat guys, biar aku aja. Harus ada regenerasi. Oh, jadi Ustadz Somad dulu ke Mesir itu dikirim bupati. Saya Ustadz yang berangkat sendiri, pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput. Tanggal 5 September saya berangkat,
100 anak Indonesia yang dapat beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir, dari Sabang sampai Papua, salah satunya dari Riau, namanya Abdul Somad. Ustaz ini sombong, ini bukan sombong, saya mau ngasih tahu, ini kan sebentar lagi ada sertifikasi Ustaz, supaya jangan sampai semua orang bisa ngomong hanya modal cuap-cuap. Berbicara berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hebatnya tim media Masjid Mardotillah, dia ngasih kode dulu lagi, jadi pose kita bagus, bukan seperti di masjid lain sengaja dia nyari kapan kita silap. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bu, ya. Tadi saya lihat anak ibu dibonceng sana. Urus aja anak kamu, jangan urus anak saya. Oh, ini bukan orang Islam. Orang Islam kalau diperingati anaknya, dia malah bersyukur, berterima kasih, karena ini adalah saudara dia. Betul? Oh, jadi kamu tadi lihat anak saya dibonceng orang? Iya, saya juga ada mau menyampaikan sesuatu. Apa? Suami kamu bonceng anak. Jangan urus urusan saya. Ini rumah saya, ini duit saya. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Ditulis di baju kaos, dipakai sholat Jumat. Yang makmum di belakang lihat. Kalau ada orang menasehati kita, itu bukan karena dia rese, dia bukan mau ganggu privasi. Karena Islam ini inti ajarannya bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tapi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak orang marah kalau Ustadz melarang, jangan riba, jangan narkoba. Ustadz, gak usah ngaji masalah itu, kita ngaji sabar aja. Apapun yang terjadi, mari kita sabar. Sendal kita hilang, suami kita hilang, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya senangnya acara di Masjid Mardotillah ini, pembawa acaranya, protokolnya anak muda. Kenapa anak muda yang khusus protokol? Karena ada regenerasi, kameramennya anak muda, jamaahnya di sini nggak ada orang tua. Ini nggak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah muda dan tua ini bukan wajah, tapi semangat. Walaupun tua, kalau semangat ngaji, maka dia adalah muda. Sekarang orang sibuk untuk menghilangkan kerut wajah, sampai ngutang skincare. Kamu pakai skincare itu untuk apa? Untuk menghilangkan kerut. Skincare-nya utang, gara-gara utang berkerut lagi. Nggak usah terlalu dipikirkan hidup ini. Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Kalau takut mati jangan hidup, kalau takut hidup mati saja. Ustadz, gimana orang mau hidup mau suruh mati? Ya takut hidupnya mati saja, tapi ajalnya kan belum tiba Pak Ustadz. Nanti ketika ada jenazah lewat, ikut. Ada jenazah lewat, panggil, bro, boleh saya ikut? Silakan Pak, masuk. Langsung masuk. I follow you, you follow me. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki. Kalau jalan kerincing dipakai, tiba-tiba jam 2 malam
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya tanya, kira-kira gelang, anting, subang, rantainya itu diambil siapa? Enggak boleh suuzon. Yang mana yang abadi di antara perhiasan emas, gelang, subang, anting, gelang kaki, rantai? Yang abadi adalah yang diwakafkan untuk pembebasan tanah Masjid Mardotillah. Itu biasanya kalau saya sudah ngomong gini, langsung keluar kresek plastik untuk ngambil gelang sama rantai. Sabar, sebentar lagi. Saya lihat sebagian jamaah udah memasukkan tangan untuk nyopot. Kalau ibu nggak percaya, ini saya kasih rahasia. Nanti malam jam 2 pura-pura ninggal. Nanti malam jam 2 pura-pura, papa. Latihan nahan nafas. Begitu jam 12 ibu pura-pura ninggal, jam 12.15 langsung mereka ke dapur ngambil pang untuk membuka cincin. Dan kalau nggak percaya, tes nanti malam. Tapi yang suaminya hadir nggak bisa karena soal udah bocor. Nanti saya akan kasih soal khusus 4 mata. Ustaz Somad bisa Ustaz kasihkan soal khusus supaya saya bisa tes 4 mata? Jangan 4 mata, 3 bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini nanti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, polisi, ada orang tentara, ustaz, makin kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati menghadap Allah, peci kesayangan tinggal, sorban yang disayang tinggal, baju baru. Semuanya akan tinggal. Istri, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Kok amal somat? Amal soleh. Langkah kaki sholat berjamaah ke Masjid Mardotillah. Saya tadi heran, kenapa pengajian di Mardotillah ini di luar, kenapa nggak di dalam? Ternyata di dalam full, penuh sampai di atas. Kira-kira gimana? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah sholat berjamaahnya, insya Allah bisa dijaga. Gimana nih Ustaz Somad? Amar ma'ruf nahi mungkar tausiahnya supaya jamaah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Saya pernah ceramah di satu tempat di pulau, ditulis di depan masjid itu baliho besar, masjid kehilangan jamaah. Bagi yang menemukan, tolong bawa kemari. Gitu caranya. Ada satu teman saya tanya, kamu ketua masjid? Iya. Gimana cara ngundang jamaah? Biasanya kami buat surat undangan seperti undangan pernikahan kepada jamaah, harap datang. Ingat, malaikat maut nggak lama lagi tiba. Bagi yang nggak datang, jenazahnya mandi sendiri, kafan sendiri. Efektif, saya bilang efektif, man. Banyak yang takut. Ada juga masjid dekat teman saya ngisi situ subuh, ada namanya masjid, acaranya tausiah subuh Ahad coffee morning. Banyak yang ngaji, rame. Kenapa? Karena habis tausiah ada kopi. Habis itu mereka nanya, nggak ada lontongnya? Enggak. Kenapa? Karena memang nama acaranya coffee morning. Kecuali kopi, lontong, nasi uduk morning. Saya bilang makanannya dari mana? Ternyata setiap jamaah bawa makanan, porsi akhirnya bertukar dan tidak pakai duit masjid sama sekali. Malah masjid diuntungkan, kotak infak sedekah terus berjalan. Jangan pernah mati kreativitas untuk menghidupkan rumah Allah. Kita doakan supaya pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Mardotillah, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat terus, insya Allah. Banyak kreasi-kreasi acara yang dibuat ini, mudah-mudahan masjid lain juga terinspirasi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Ada beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.
Yang pertama, mohon pencerahan kepada kami semua selaku orang awam terkait dengan nasab Ba'alawi yang saat ini sedang pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana kami harus menyikapinya? Habis nafas saya nggak pakai titik koma. Ini kantor Al-Azhar Kairo, Mesir. Panjang umur sehat badan, nanti kita berangkat umroh mampir ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Ini kantor Al-Azhar tempat Ustadz Somad belajar. Di samping kantor Al-Azhar ini ada kantor yang sama gedenya, namanya Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf artinya kantor penetapan keturunan Nabi Muhammad. Jadi di Mesir ada, di Irak juga ada, di Indonesia ada, namanya Rabithah Alawiyah. Bedanya, kalau yang di Mesir itu menetapkan dua keturunan, Hasan dan Husain, maka di ujung namanya nanti ada namanya Syekh Jabar Al-Hasani, atau di ujungnya Al-Husaini. Itu menunjukkan dia keturunan Nabi. Mohon maaf ya, Ustadz Somad ini keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Ini Bapak Ibu semua keturunan Nabi Adam kan? Yang nggak ngaku turunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Ustadz Somad kok ngomongnya, bukan kata saya, itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin, yang punya teori evolusi. Kata dia nggak ada itu Nabi Adam, yang ada itu adalah monyet yang berevolusi. Anehnya monyet kok sekarang tetap jadi monyet, kenapa nggak jadi kita? Makanya jangan heran kalau pas Idul Fitri banyak yang kebun binatang, karena mau bersilaturahmi. Nah, Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak pertama laki-laki namanya Sayyidinal Hasan. Hasan punya adik namanya Sayyidinal Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Irak ke Yaman. Sampai di sana dia punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi punya keturunan Ba. Ba itu artinya keturunan, keluarga. Ba Alawi, Ba Ashir, Ba Rakbah, Ba Suwaidan, Ba Yazid, Ba itu artinya keturunan. Ba Somad. Anak-anak saya itu nanti namanya keturunan Ba Somad. Nah, itu istilah khusus. Nah, bagi orang yang mempercayai ilmu nasab, Ustadz Somad percaya. Saya percaya pada ilmu nasab. Yang tidak boleh itu keterlaluan ekstrim sampai orang dianggap maksum tidak berdosa. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah? Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Andai anak Nabi Muhammad SAW mencuri, tangannya tetap dipotong. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Ustadz Somad Arab, Arab malu, Arab cemas. Ibu baca hadis. Hadisnya dari mana? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan? Bukhari itu orang mana? Bukhari itu orang Bukhara. Bukhara itu di mana? Bukhara itu Uzbekistan. Arab atau bukan Arab? Bukan Arab. Bukhari itu namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bukan Arab. Ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab namanya Sibawai. Bukan orang Arab. Ulama kita belajar ke Arab, ngajar di Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, asli orang Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi itu mana? Minangkabau.
Masih satu kampung dengan Pak Chandra, wakil wali kota. Bukan cuma rumah makan Padang, bisa jadi imam Masjidil Haram. Jadi mau jadi orang apapun, yang penting berkarya. Apakah kita dulu waktu mau lahir ke dunia ini, datang malaikat ngasih kertas, kamu mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Kita nggak boleh membenci orang karena sukunya, betul? Kenapa? Karena ini takdir dari Allah SWT. Seandainya dulu malaikat datang bertanya, Abdul Somad, kamu mau jadi orang apa? Saya bilang saya mau jadi orang Inggris. Mata saya biru, hidung saya mancung, rambut saya pirang. Tapi dengan begini, saya tetap sekolah. Mungkin di nasab saya kalah, mungkin di mata saya kalah, tapi di sekolah nggak boleh kalah. Kata mak saya, kau mesti sekolah. Saya pergi ke Mesir, tamat. Habis itu S2 saya ke Maroko, tamat. Habis itu saya S3 ke Sudan, tamat. Habis itu saya dipanggil ke Brunei Darussalam, profesor yang pertama di University Islam Sultan Syarif Ali. Habis itu yang kedua di University Islam Melaka. Habis itu yang ketiga di University Malaysia Sabah. Jadi kalau mau nulis nama saya lengkap, tulis itu 3. Pro. Anak ibu, jangan jatuhkan semangatnya hanya karena dia tidak punya nasab. Jangan kalah di nasab, kalah juga di nasib. Ketika Nabi sampai ke kota Makkah, lalu Nabi membersihkan berhala-berhala yang ada di kota Makkah. Setelah bersih, diperintahkan seorang sahabat di atas Ka'bah azan. Pertanyaannya, siapakah yang azan? Bilal. Apakah Bilal orang Arab? Tidak, Bilal orang Afrika Utara. Nama kampungnya Nubia. Orang di Afrika Utara itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ketika Nabi memanggil seorang sahabat, Bilal, sini Bilal, kenes dulu, come here a moment. Saya mendengar suara sendalmu dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Bilal bukan keturunan Nabi, tidak Arab, bukan Quraisy. Kita ini yang dilihat adalah amalnya. Saya tidak pernah menyalahkan nasib saya tetap beramal, saya tetap berusaha. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah SAW. Apakah kami ini bisa dengan Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan Nabi Muhammad karena cintanya. Apakah ibu cinta dengan Nabi? Apakah bapak cinta dengan Nabi? Apa bukti tanda cinta? Memakmurkan masjid rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua sama dengan Nabi Muhammad, masuk ke dalam surganya insya Allah. Nanti ketika jamaah Mardotillah ini semua sudah masuk surga, amin. Yang pertama mereka cari adalah Ustaz Somad. Mereka nanya ke malaikat, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah nunggu dari tadi di ruang VVIP. Amin kan? Sebetulnya itu cuma cara saya supaya dapat doa dari ibu-ibu. Mesti adil di Mardotillah itu. Pertanyaannya 3, pindah lagi 3. Mohon maaf Syekh Iqbal. Sikap kita sebagai imam apabila ada makmum yang sholat di belakang kita tapi dengan kondisi dalam keadaan kotor, bagaimana mensikapinya? Apakah tukang gali kabel optik celananya kena lumpur itu najis? Lumpur bukan najis. Lalu kalau dia kena berlumpur, dia sholat di belakang selama bukan najis. Tapi kalau sudah jelas-jelas najis, dari mana kita tahu najis? Wow, memang bau najis. Maka kita kasih tahu dia, mungkin dia jahil, mungkin mu'alaf baru masuk Islam, mungkin baru saja tobat, maka kita kasih tahu kamu mesti ganti. Makanya di masjid ada mukena dan kain sarung. Cuman kadang mukenanya pun waktu dipakai bau najis juga. Makanya mesti ada program bersih-bersih mukena, supaya yang makai waktu mukena yang ada di masjid itu waktu dipakai itu jangan sampai yang makai itu nahan napas dari awal sampai akhir. Jadi kotor bukan najis, tapi kalau kelihatan atau ada indikasi mesti diganti karena sholat. Kalau pakai kain najis maka tidak sah. Pertanyaan terakhir,
Terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, niscaya Allah akan membongkar aibnya dan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Kita ini mulia karena diri kita mulia atau karena Allah menutup aib kita? Makanya doanya Rabbil Firli. Rabbil Firli artinya tutupi aibku. Itu arti Rabbil Firli. Tapi diterjemahkan ampunkan aku. Itu terjemahan Indonesia yang sudah dimodif. Asli Rabbil Firli, tutupi aibku. Doakan supaya Ustaz Somad ini ditutupi Allah aib. Jangankan aib, ini saya datang kemari ini menutupi diri saya 3 lapis. Lapisan yang pertama singlet, lapisan yang kedua koko, lapisan yang ketiga sorban. Andai saya datang kemari pakai baju renang, ada yang mau dengar saya? Nggak ada. Kita ini mulia bukan karena kita mulia, tapi karena kita masih disayang Allah, ditutupi aib kita. Maka jangan buka aib orang. Tapi kalau orang itu memang betul-betul sudah jahat, maling, pelakor, pebinor, pecandu narkoba, jangan pula kita tutup untuk menyelamatkan dia. Ditangkap sama Bapak Babin Kamtipmas, dibawa Kapolsek, Kapolres, ditanya, apa betul dia pengedar? Kita mesti menutup aib sesama kita supaya Allah menjaga kita di akhirat. Bodoh kata Bapak Kapolres. Man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Untuk saudara kita yang sudah taubat. Jangan lupa malam tahun baru banyak maksiat. Nanti tanggal 31 malam 1 datang ke Masjid Aktin Taman Mini Indonesia Indah, ada zikir akbar supaya terhindar dari perbuatan maksiat yang dibimbing langsung oleh guru kita UAS, Ustadz Abdul Syukur. Ustadz Abdul Syukur. Di sini yang hadir di atas pentas ini 2 SS, 2 UAS. Mudah-mudahan kita semua malam tahun baru terhindar dari perbuatan maksiat. Ustaz Somad, saya nggak bisa, saya di rumah. Kalau di rumah nanti pasti diajak keluyuran, keluar macam-macam. Terus gimana? Jam 9, jam 10 makan antimu. Betul tidur. Kalau masjid buat program bagus, zikir muhasabah, supaya diingatkan oleh para ustadz kita, ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami. Keluar dari masjid, temannya nanya, kau nangis tadi? Nangis. Kenapa nangis? Enggak tahu. Lihat kanan nangis, kiri nangis, aku ikut nangis. Bagus. Daripada kita buat maksiat, doakan anak-anak muda kita terhindar semuanya. Nanti kalau datang anak-anak muda bawa motor yang sudah dikenal potnya, yang sudah dikhitan, sore malam tahun baru, bunyi kenal potnya, bep, 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 bep. Pas lewat depan rumah ibu, bep. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Saya bawa anaknya ya bu. Jangan. Selangkah melangkah dari rumah ini berarti saya sudah membiarkan anak saya perbuatan maksiat, zina dan dosa. Jangan. Nanti kami belikan mie ayam bu. Oke. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Kita semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu siap jaga anaknya? Apa kata bapak? Di rumah kami Pak Ustadz, bukan cuma anak dijaga, saya pun dikawal. Lihat ini nomor di handphone saya, nggak ada nama wife. Apa namanya? My security. Mudah-mudahan keluarga ibu bapak semuanya sakinah mawaddah warahmah. Walau zaman berubah, iman kita tak akan goyah. Istiqomah, berhijrah, berjamaah, bertausiah, istiqomah, mati husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.